ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca kebenaran ini bagi kita semua. Firman Tuhan demikian. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat jawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Amin. Jemaat silakan kembali. Demikianlah bagian firman Allah untuk menjadi kebenaran yang akan mendasari khotbah atau renungan kita di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kebenaran ini satu tema, tutupi ketelanjangan. Tutupi ketelanjangan. Nah, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pada dasarnya memiliki natur dosa. Dan kecenderungan hati kita, kecenderungan keinginan kita, kemauan kita, pikiran kita adalah melakukan kejahatan, melakukan dosa. Itulah sebabnya saudaraku bahwa karena ini menjadi buah dari pelanggaran, buah dari dosa, maka semakin lebarlah, semakin besarlah, semakin terbukalah ketelanjangan kita di hadapan Tuhan. Semakin terbuka aib kita, semakin terbuka lebar kekurangan kita, kepribadian kita di hadapan Tuhan. Dan sayang sekali kadangkala kita tidak sadar akan hal ini. Kita masih merasa diri bahwa kita baik-baik saja. Kita merasa diri kita tidak jahat, karena mungkin kita tidak melakukan kejahatan seperti yang orang lain lakukan, mencuri, berzina, ataupun mungkin korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya. Tetapi saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, soal dosa bukan hanya karena melakukan kejahatan, tetapi juga karena kita tahu ada kebenaran, kita tahu akan kebenaran firman, tetapi kita tidak melakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak melakukan firman Allah itu, maka itu adalah juga dosa. Demikian kata Yakobus. Jadi soal dosa dalam pengajaran firman Tuhan, dalam kebenaran firman Allah adalah walaupun kita tidak melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh orang lain, tetapi kita tahu kebenaran, namun kita tidak melakukan kebenaran itu, maka itu adalah dosa. Dan tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua dosa itu sama. Jangan saudara pikir berbohong itu karena menyelamatkan orang lain, lalu kemudian saudara berkata itu kan dosa kecil, dosa yang baik, dosa yang benar. Tidak. Karena Alkitab mengajarkan katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah saudaraku yang diberkati, jadi sekali lagi tidak ada istilah dosa kecil, dosa besar. Karena kalau semuanya tidak dibereskan, maka itu akan menjadi ketelanjangan kita, membuka dengan begitu lebar ketelanjangan saya dan saudara di hadapan Tuhan.
Nah, karena itu saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, sekali lagi pagi ini saya mengajak kita semua. Saya sangat-sangat diberkati oleh firman Allah ini. Firman ini sederhana, tetapi saya harus berkata bahwa firman ini sangat amat dalam. Sangat amat dalam makna, arti dan berkat yang kita bisa peroleh dari firman ini. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, tutupi ketelanjangan. Nah, perhatikan dalam ayatnya yang ke-7 di sana. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Maka terbukalah mata mereka berdua, kemudian mereka tahu bahwa ternyata mereka telanjang. Saudara yang diberkati Tuhan, timbul satu pertanyaan. Apakah selama ini mereka buta? Apakah selama ini mereka tidak saling melihat? Apakah mereka selama ini tidak saling memperhatikan antara Adam dan Hawa? Kemudian pertanyaan yang berikut, apakah selama ini mereka tidak tahu kalau mereka telanjang? Apakah mereka selama ini tidak tahu kalau mereka sebetulnya tidak menggunakan sehelai apapun untuk menutupi kehidupan mereka, menutupi fisik mereka? Saudara, apakah mata mereka selama ini buta? Atau apakah memang selama ini mereka tidak tahu kalau mereka telanjang? Ini menjadi pertanyaan yang perlu kita kemukakan, yang perlu kita sampaikan ketika kita mau mencoba memahami firman ini. Lalu kemudian saya coba cari-cari jawabannya. Saudara, tidak gampang. Tidak gampang. Karena memang referensi dari ayat ini sangat terbatas. Itulah kesulitan hamba Tuhan. Itu kadang-kadang kesusahan hamba Tuhan. Supaya pengajaran kami bisa dipertanggungjawabkan, pengajaran kami tidak menyimpang dari kebenaran firman Allah. Mencoba mencari apa sebenarnya maksudnya. Karena jujur saudara buka buku sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan tafsiran atau tidak akan menemukan referensi berkenaan dengan ayat ini. Nggak akan pernah. Saya coba buka arti ketelanjangan. Memang ada beberapa ayat di sana yang menjelaskan. Tetapi semua hanya sebatas ya seperti itu. Telanjang dalam arti tidak sehelai satupun yang menutupi tubuh mereka. Dibantu oleh Jojo, saya coba cari-cari, buka laptopnya, cari-cari referensinya saudara. Lalu terdiam sampai akhirnya tertidur. Pagi tadi sekitar jam 4 bangun mencari apa Tuhan maknanya. Ya semalam-malaman ada dalam pikiran apa sebetulnya. Sementara sore hari buletin sudah terbit. Saya mau ubah, nggak mungkin. Saya mau ubah lagi temannya, nggak mungkin saudara. Mau ubah materinya, nggak mungkin lagi karena sudah terbit. Nah saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Kemudian saya harus mencari, berusaha. Lalu kemudian dituntunlah oleh suatu pemahaman, suatu pengertian. Saya coba baca. Dan kemudian saya dapatkan Roma 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat yang ke-23 saudara perhatikan di sana. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini berarti sebelum mata mereka terbuka, sebelum pikiran mereka terbuka, sebelum mereka sadar kalau ternyata selama ini mereka telanjang tetapi tidak rasa malu. Kenapa? Karena mereka ternyata adalah kemuliaan Allah. Mereka ditutupi oleh kemuliaan Allah.
Sehingga sekalipun mereka telanjang, tetapi kemuliaan Allah menutupi ketelanjangan mereka itu. Wah, sekalipun mereka telanjang, mereka penuh dengan keterbatasan, tidak ada celah sedikit pun untuk menghinakan, tidak ada sedikit pun celah untuk merasa malu. Kenapa? Karena kemuliaan Allah menutupi seluruh kekurangan mereka, seluruh aib mereka, seluruh kelemahan mereka. Kemuliaan Allah yang menutupi ketelanjangan mereka. Pikirannya, hatinya, kehendaknya, emosinya, seluruhnya ditutupi oleh kemuliaan Allah. Sehingga ketika Adam lihat Hawa, penglihatannya terang, tidak buta. Tetapi sekali lagi lihatlah ketika Adam melihat Hawa, atau sebaliknya Hawa melihat Adam, yang dilihatnya adalah kemuliaan Allah. Wajah kemuliaan Allah. Seluruh hidupnya kemuliaan Allah. Maka tidak ada rasa malu. Tidak ada rasa rasa aneh. Tidak ada yang merasa malu, tidak ada yang merasa aneh, tidak ada sesuatu yang celah untuk menjadi materi atau bahan ketawaan. Nah, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kemuliaan Allah itulah yang menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi lihatlah saudara, ketika dosa, ketika Adam dan Hawa memilih mengikuti keinginannya sendiri, memilih untuk tidak taat lagi untuk melakukan firman Tuhan, terlepas dari godaan atau dari pengaruh iblis. Karena memang Tuhan sudah wanti-wanti mereka, Tuhan sudah mengingatkan mereka. Jadi saya tidak harus menyalahkan iblis dalam hal ini. Tetapi saudara, lihatlah ketika Adam dan Hawa memilih untuk lebih mendengarkan bisikan itu, yang lebih mentaati keinginan hatinya, yang lebih mentaati keinginan hatinya, emosinya, nafsunya, yang ingin makan buah itu, yang ingin menikmati buah itu. Akhirnya saudara, kemuliaan Allah itu sudah rusak. Kemuliaan Allah menjadi rusak. Terbukalah mata mereka, terbukalah pikiran mereka, malu yang ada. Malu yang ada. Kemuliaan Allah yang tadinya bersinar itu menjadi rusak. Oleh karena Adam dan Hawa lebih menuruti keinginan, yang ingin mau makan buah itu. Saudara, ini menarik juga di sini. Dosa itu menarik, saudara. Siapa bilang tidak? Siapa bilang dosa itu buruk? Dosa itu selalu menarik, saudara. Orang ingin kaya, tak peduli dia apakah itu hasil korupsi kah, hasil menipu kah, nggak peduli mereka. Karena ingin itu yang besar. Jangan saudara pikir bahwa kenapa orang itu selingkuh, ada wanita idaman lain, ada pria idaman lain. Karena dia lihat ada yang lebih cakep atau ada yang lebih cantik, ada yang lebih oke, ada yang lebih hebat. Dosa itu selalu menawarkan yang cantik-cantik, yang baik-baik, yang manis-manis, yang indah-indah.
Sehingga kadangkala membuat manusia jatuh dalam dosa. Buah yang ditawarkan ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan, kalau kamu makan buah ini akan sama seperti Allah. Sudah menarik buahnya, sudah menarik lagi menarik lagi komentarnya, atau menarik juga statusnya. Kalau kamu makan, kamu sama seperti Allah. Maka akhirnya Adam dan Hawa terpengaruh. Orang yang merokok akan berkata, apalagi lihat motonya, super power in action. Wah, kan menarik. Super power in action. Penuh, full, maco, gagah, ganteng, action. Siapa tidak mau tertarik? Akhirnya ngisap rokok. Karena apa? Mau suka super power in action itu. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, ketika dosa mulai masuk dan akhirnya mereka sadar, mulai muncul rasa malu, mulai muncul rasa takut. Mereka akhirnya sadar kalau ternyata mereka telanjang. Jadi dosa yang telah membuat mereka kehilangan kemuliaan. Dosa yang telah membuka lebar-lebar kekurangan mereka, aib mereka, ketelanjangan mereka. Nah, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mereka mencoba untuk mengatasi ketelanjangan mereka dengan apa? Menyamat atau menganyam. Menyamat atau menganyam daun. Terlepas dari bagian mana yang rasa malunya, pokoknya saya tidak akan bahas itu. Tetapi lihatlah, manusia mencoba menutupi ketelanjangannya sendiri, mengambil daun, menyamatnya atau menganyamnya atau menjahitnya, menutupi ketelanjangan mereka, menutupi aibnya, menutupi dosanya. Saudara, tetapi apakah tindakan manusia itu benar-benar dapat menutupi ketelanjangannya? Dengar baik-baik, tidak. Bukankah banyak orang sekarang yang mencoba menutupi kekurangannya, menutupi kelemahannya, menutupi ketelanjangannya dengan berusaha menjadi seorang yang agamis? Berapa banyak agama yang ada di Indonesia, di dunia ini? Ini menjadi seorang yang agamis, berusaha menjadi orang yang baik, berusaha menjadi orang yang saleh, berusaha untuk menjadi orang yang taat ibadah. Itulah upaya dan usaha manusia untuk menutupi ketelanjangannya. Tapi izinkan saya bertanya, orang-orang yang ketangkap KPK itu, orang-orang yang melakukan kejahatan itu, bukankah mereka orang-orang yang beragama? Orang yang korupsi uang negara, bahkan juga korupsi uang gereja, apakah juga mereka bukan orang yang beragama? Manusia mencoba menutupi ketelanjangannya dengan menyamat daun pohon, berusaha sendiri, berjuang sendiri, menjadi orang yang kelihatan rohani, kelihatan agamawi, berusaha untuk menjadi seorang agama yang taat, membantu panti-panti asuhan dan seterusnya, menyalurkan bantuan supaya bertambah amal ibadahnya, bertambah-tambah amal baiknya
nanti sehingga malaikat mencatat, oh dia adalah orang yang banyak membantu, dia banyak memberikan sedekah, dia banyak memberikan persembahan, dia aktif memberikan persepuluhan dan lain sebagainya. Oh saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tindakan yang sia-sia. Karena kita tahu betul bahwa di negeri kita ini banyak orang jahat, tetapi mereka bukan berarti tidak beragama. Bukan berarti mereka bukan orang baik. Bukan berarti mereka bukan orang yang saleh. Saleh saudara. Seringkali pakai baju putih-putih. Tapi lihatlah tindakan mereka. Lihatlah hidup mereka. Apalagi yang mereka perbuat saudara, mereka bersembunyi. Mereka menyamar daun pohon ara, lalu kemudian mereka bersembunyi karena takut. Ya, mereka bersembunyi. Tetapi pertanyaannya, di mana engkau akan bersembunyi saudara? Di mana kita mau bersembunyi supaya ketelanjangan kita ini? Mau sembunyi di mana supaya ketelanjangan kita ini, dosa kita ini, aib kita ini? Dengan cara apa kita menutupi ketelanjangan kita? Mau masuk ke dalam liang kubur? Firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang ke-93 berkata, Tuhan ada di sana. Mau bersembunyi dalam gua-gua, Tuhan ada di sana. Mau bersembunyi di langit, Tuhan ada di sana. Kalau hanya bersembunyi dari kami, oke. Kalau hanya mau bersembunyi dari seorang pelayan Tuhan, seorang gembala sidang, oke. Tetapi mau bersembunyi di hadapan Tuhan, kemana engkau akan menutupinya? Kemana engkau akan bersembunyi? Manusia mencoba menyembunyikan ketelanjangannya dengan berusaha lari, bersembunyi, masuk barangkali ke rumput-rumput atau ke dalam gua-gua, atau juga mungkin pura-pura baik, pura-pura rohani, pura-pura dalam segalanya untuk menutupi ketelanjangan. Oh, tidak bisa saudara. Tuhan juga tahu. Makanya Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana Adam bersembunyi. Hanya karena Tuhan meminta ungkapan jujur dari Adam. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Adam dan Hawa, belum banyak orang, baru 2 ekor. Baru 2 jenis manusia saudara. Apalagi kalau sudah banyak. Mencoba menutupi ketelanjangannya dengan menyamar daun pohon ara. Tetapi juga tetap kelihatan. Karena bukan itu yang dimaksud ketelanjangan. Bukan hanya soal itu. Tetapi sudah hilang semuanya. Kemuliaan Allah sudah hilang. Bukan hanya satu macam yang menyebabkan orang malu. Tapi semuanya sudah rusak. Oke, bersembunyi. Tindakan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tapi juga menjadi tindakan yang sering kita buat. Sampai akhirnya kalau saudara lihat dalam ayatnya yang ke-21, Kejadian pasal 3 ayat 21 berkata demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Sampai pada akhirnya Allah mengambil domba atau binatang apapun itu, karena memang tidak disebutkan di situ binatangnya. Allah mengambil, Allah menyembelih tentunya, Allah mengupas kulitnya. Ada darah di sana, ada pengorbanan di sana, ada nyawa di sana. Lalu kemudian Tuhan menutupi. Karena yang hilang kemuliaan Allah, maka yang berkuasa penuh menutupi ketelanjangan kita adalah Allah itu juga. Karena yang hilang gambar Allah, maka yang berkuasa untuk menyempurnakan kembali ketelanjangan saya dan saudara, aib saya, kejahatan saya dan saudara,
adalah Allah sendiri. Betapapun usahamu untuk menutupi ketelanjanganmu, itu usaha sia-sia. Kecuali Allah sendiri berkemurahan untuk dapat menutupi ketelanjangan kita. Yesus Kristus itu jawabannya. Percaya, menerima Dia, beriman kepada Dia, mengikuti Yesus, itu jawabannya. Hanya dengan kematian Yesus, darah yang dicurahkan, segala keberadaannya menjadi hancur dan rusak. Dan dari darahnya itu Dia membasuh dosa-dosa. Dari tubuhnya yang penuh kemuliaan itu, menggantikan tubuh kita yang hina ini, menutupinya, dan kemudian kita menerima kembali tubuh kemuliaan kita. Bukan hanya itu, kita berdamai lagi dengan Tuhan. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita harus menutupi ketelanjangan kita dengan hidup benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Tanpa itu kita akan semakin terbuka lebar ketelanjangan kita. Tidak ada jawaban lain, hanya Yesus yang bisa menutupi ketelanjangan. Percaya kepada Dia, itu Dia, beriman kepada Dia. Tuhan